Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Otomotif. Di video kali ini yaitu saya akan memberi penjelasan atau saling memberi pengetahuan pada teman-teman semua pada sepeda motor Supra 125 pada jalur pengapian atau kelistrikan. Di sini bila teman-teman ingin mengetahui jalur kelistrikan pada Supra 125 yang dari sepul ya. Yang dari sepul. Ini ada 3 kabel. Di sini ada 3 kabel. Yang satu ini dari Fulser yang biru ya. Ini menuju ke Fulser atau pengapian CDI yang biru ini. Dan yang putih menuju ke jalur setrum mengisi daya baterai, warnanya putih. Dan yang hijau ini menuju ke pengisian atau jalur lampu besar ini. Dan yang lain-lain ini adalah switch netral. Dan yang ini adalah buat kabel ya. Yang ini adalah menuju angka 123 posisi mesin dimasukkan persnelingnya. Dan yang di bagian pengapian adalah ada 3 ini ya. Kabel ada 3 ini, di ini putih, hijau, dan biru strip putih. Kedua-duanya kabel ini, ketiganya kabel ini ditarik masuk ke sini. Kemudian kabel yang hijaunya tadi nanti disambung masuk ke cop regulator ini, cop kiprok ini ya. Ini yang kuning menuju pengisian aki ya. Yang putih menuju pengisian aki dan yang kuning masuk ke sini. Dan yang hijau ini adalah ground pada motor Honda ya. Tapi kalau sepeda motor Supra 125 yang dari bawah dari sepul itu satu hijau naik ke sini, tapi setelah naik ke sini ya, di dalam sini nanti sambungannya adalah warna kuning seperti ini. Ini sudah diputus. Nah, ini jalurnya. Ini sudah diambil copnya. Di sini masuknya kuning. Gunanya bila masuk ke sini, ke cop sini, karber warna hijau kemudian disambung dengan kuning ini, gunanya masuk ke regulator sini. Gunanya masuk ke sini. Di sini ya teman-teman, ini cop regulatornya di sini. Ini sangat gelap ya. Tapi ini kalau melihat dirisi saya, tapi di sini teman masih paham regulatornya seperti ini. Ini adalah regulatornya. Masuk ke sini. Gunanya untuk menghambat setrum lampu besar bila mesin hidup, lampunya dihidupkan, digas, digeber gasnya biar tidak putus kalau ada regulatornya. Sedangkan kabel yang putih dan yang merah ini menuju ke aki ya, menuju ke aki. Dan ini yang hitam menuju ke ground atau massa bodi. Biasanya kalau massa bodi ini diputus ya, putus. Biasanya lampu besar cepat putus bila buat jalan. Karena ini gunanya untuk menghambat lampu besar supaya tidak putus. Gitu. Oke, teman-teman, kukira ini sudah jelas tempatnya di sini. Ya. Maka kalau biasanya kalau yang sering terjadi biasanya kalau masih mengisi daya baterai di bagian pengisian ini normal ya, masih normal. Tetapi di bagian lampu sering putus. Bila diganti bolop sering putus, diganti bolop sering putus. Sedangkan masanya masih nempel bodi dan kabel kuning masih nempel ke sini, masuk ke regulator sini.
Biasanya yang rusak itu di bagian penghambat jalur lampu, di bagian regulatornya ya. Di bagian aki itu aman-aman saja, tapi sing untuk menghambat bagian strom lampu biasanya sudah rusak ya, sudah rusak. Makanya di bagian mengisi daya baterai masih normal, sedangkan di bagian lampu sering putus terus padahal masih standarnya. Itu biasanya yang rusak adalah regulatornya, minta diganti. Oke, kukira ini sudah sangat jelas sekali saya menjelaskan. Dan kemudian kabel kuning ini ditarik naik ke atas ke sini. Ini masuk ke skakel. Nih teman-teman, skakelnya. Ini adalah skakel lampu. Ini adalah skakel lampunya. Dan kemudian masuk ke sini. Warnanya kuning. Di sini ada kabel, beberapa kabel. Ada yang kuning 2, ada yang biru, strip putih, dan juga ada yang coklat. Ingat ya teman-teman, kalau yang coklat ini menuju ke lampu belakang. Ya, bila kita skakel ini kita hidupkan ya, itu langsung menyambung ke kabel kuning. Ini. Sedangkan kabel kuning ini yang dari sepul masuk ke sini, kemudian skakel dihidupkan menyambung pada kabel warna coklat. Setelah menyambung pada kabel warna coklat, kemudian masuk ke kabel warna biru strip putih. Biru strip putih ini larinya ke DIM. Bila kita skakel kita hidupkan, kabel kuning ini menyambung pada kabel warna coklat. Ya, teman-teman, warna coklat. Setelah warna coklat menyambung juga warna biru strip putih ini. Ini lari ke sini, cerat. Ya, menurut kabel ini langsung masuk ke sini. Ini. Di sini mengeluarkan kabel ini di tengah-tengah ini. Ya, kabel warna biru strip putih. Ini di tengah-tengah sini. Nah, di tengah-tengah ini adalah jalur DIM. Skakel DIM. Gitu. Bukan langsung dari skakel langsung hidup. Tidak, pasti disambung ke sini dulu. Setelah ke sini ya, kabel putih strip coklat, kemudian nyambung pada kabel putih, kabel biru. Gunanya untuk memberi jalur pada lampu besar. Bila dimasukkan ke sini dekat, dimasukkan ke sini jauh. Ya, gitu ya teman-teman. Dan kemudian langsung menyambung pada soketnya ini lampu. Soketnya ini lampu. Nih, nah ini yang biru mulus, dan yang putih, dan yang hijau ground, masa bodi. Kalau tidak ada masa bodinya tidak bisa hidup. Kabel dua-duanya ini ya, putih dan biru, itu jalurnya di sini. Ini dan ini. Nah, di sini sudah saya jelaskan pada teman-teman semua, bila mengalami kendala pada lampu besar yang mati total atau konsleting, tinggal nurut saja. Kabelnya diturut satu persatu, dilihat menuju ke skakel. Setelah ke skakel dicek satu persatu mana yang konslet, ada setrumnya enggak, itu nanti ke sini. Yang penting kalau kita menangani kelistrikan sepeda motor, yang penting kita tahu jawabannya adalah pada kabel, warna kabel yang kita pahami dulu. Kalau setelah memahami, kita pahami jalur kabel atau warna kabelnya, pasti kita membenahi sepeda motor akan mudah ya. Itu kalau di Honda, biasanya Honda itu sama semua kabelnya, warnanya, di sampai motor tua muda itu sama saja kabelnya, warna kabelnya. Kalau di Honda, di Suzuki juga nanti sama, kalau di Suzuki berbeda warnanya, tapi sampai motor tua dan muda itu sama saja warna kabelnya gitu. Oke teman-teman semua, kukira sudah jelas, sudah saya jelaskan satu persatu warna kabel menuju ke lampu besar. Kukira ini sudah sangat
jelas sekali, sangat paham. Pertama, bila mengalami kendala mati lampu, cobalah cek di bagian bolopnya. Kalau bolopnya masih bagus semua, cop-copnya masih bagus, terus sekakelnya, kalau di sekakel yang model semacam ini biasanya kotor atau rusak, itu juga bisa dibenahi dulu, dibersihkan, dicopot sekakelnya, dibersihkan. Kalau masih menyambung enggak, dicek di kabel kuning ini bisa mengeluarkan setrum sampai ke sini enggak. Itu ya caranya gitu. Kalau mengeluarkan setrum sampai ke sini, sudah di sini setrumnya ada, sambil kita hidupkan mesinnya. Kemudian tidak menyambung pada lampu besar, biasanya sekakelnya yang rusak, atau ada kabel yang mau putus, atau kabel yang sudah menjamur atau menghitam. Oke teman-teman semua, harus pahami sebelum kita menangani kelistrikan sepeda motor apapun jenisnya motornya. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe, like juga di komen. Terima kasih.